audit, inspeksi, dan pemeliharaan area berbahaya hazardous area. Outline 1. Audit HAC 2. Inspeksi HAC 3. Pemeliharaan HAC 4. Integrasi audit, inspeksi, dan pemeliharaan 5. Peran pihak 6. Studi kasus 7. Standard dan best practice 8. Tantangan implementasi. Tujuan: menjelaskan pentingnya audit, inspeksi, dan pemeliharaan HAC, memberikan gambaran peran tiap personil dalam kegiatan ini, menjamin keberlangsungan keselamatan proses. 1. Audit HAC. Pentingnya audit HAC, jenis audit HAC, tahapan audit HAC, checklist audit HAC, tantangan audit HAC. Pentingnya audit HAC. Audit mengevaluasi kesesuaian penerapan HAC terhadap standar EC 60079, NEC 500, mengidentifikasi gap antara desain dan implementasi, memberikan rekomendasi untuk perbaikan berkelanjutan. Jenis audit HAC, internal audit, dilakukan oleh tim K3 PSM internal, external audit, dilakukan oleh badan sertifikasi atau otoritas, compliance audit, memastikan kepatuhan regulasi nasional dan internasional. External audit, standar dan skema sertifikasi internasional, AICX, sistem sertifikasi internasional yang mengakui standar untuk peralatan dan personel yang digunakan di atmosfer eksplosif. ATEX, arahan wajib Uni Eropa untuk peralatan dan sistem pelindung yang akan digunakan di area berpotensi meledak, yang kemudian menjadi standar di beberapa negara. Badan sertifikasi internasional yang diakui, UL Underwriters Laboratories, menyediakan layanan sertifikasi dan pengujian produk di AS berdasarkan standar ANSI dan CAN untuk area berbahaya. DNV Detnorsky Veritas, badan sertifikasi yang menyediakan layanan sertifikasi AACX dan ATEX untuk produsen peralatan area berbahaya. CSA Canadian Standards Association, menyetujui produk untuk digunakan di area berbahaya di Kanada. AFAM Factory Mutual, salah satu dari beberapa badan penguji nasional yang memenuhi syarat untuk menyetujui produk untuk digunakan di lokasi berbahaya di AS. Tahapan audit HAC. 1. Perencanaan audit scope, kriteria, tim. 2. Pengumpulan data dokumen HAC. 3. Inspeksi lapangan dan wawancara. 4. Penyusunan laporan audit. 5. Tindak lanjut, corrective dan preventive action CAPA. Checklist audit HAC. Kejelasan klasifikasi zona, kesesuaian peralatan X-Proof dengan zona, dokumentasi permit work PTW, catatan inspeksi dan pemeliharaan. Tantangan audit HAC. Data dokumentasi sering tidak diperbarui, perbedaan interpretasi standar HAC, kurangnya keterlibatan manajemen puncak. Kedua, inspeksi HAC. Pentingnya inspeksi HAC, jenis inspeksi HAC, objek inspeksi HAC, checklist inspeksi harian, checklist inspeksi berkala. Pentingnya HAC, inspeksi pengecekan rutin kondisi lapangan. Tujuan, menemukan penyimpangan sebelum menimbulkan insiden. Inspeksi lebih sering dilakukan dibanding audit harian atau mingguan bulanan. Jenis inspeksi HAC, visual inspection, memeriksa kebersihan, kondisi fisik peralatan. Functional inspection, memastikan sistem proteksi berfungsi. Detailed inspection, melibatkan uji teknis oleh tenaga ahli. Objek inspeksi HAC, peralatan listrik X-Proof, sistem grounding dan bonding, gas detector dan alarm, housekeeping area berbahaya.
Checklist inspeksi harian. Tidak ada peralatan non-X di area X. APD pekerja sesuai standar antistatis, respirator, area bersih dari tumpahan dan akumulasi debu, jalur evakuasi bebas hambatan. Checklist inspeksi berkala, pengujian sistem deteksi gas, pengecekan sambungan kabel dan seal, uji fungsi peralatan proteksi kebakaran, evaluasi housekeeping mingguan atau bulanan. Ketiga, pemeliharaan HAC. Pentingnya pemeliharaan HAC, jenis pemeliharaan HAC, objek pemeliharaan HAC, prosedur pemeliharaan HAC. Pentingnya pemeliharaan HAC, peralatan X-proof rentan rusak jika tidak dirawat. Pemeliharaan menjaga fungsi sesuai desain, bagian dari elemen mechanical integrity dalam PSM. Jenis pemeliharaan HAC, preventive maintenance PM, pemeliharaan terjadwal, corrective maintenance CM, perbaikan setelah kerusakan, predictive maintenance PDM, menggunakan data monitoring. Objek pemeliharaan HAC. Motor listrik X-proof, instrumentasi dan transmitter di zona berbahaya, sistem fire suppression CO2, foam, ventilasi dan exhaust fan area X. Prosedur pemeliharaan HAC. Evaluasi risiko sebelum mulai pekerjaan. PTW Permit to Work wajib untuk pekerjaan panas atau elektrik. Gunakan hanya peralatan yang sesuai HAC. Dokumentasikan semua kegiatan pemeliharaan. Keempat, integrasi audit, inspeksi, dan pemeliharaan. Audit memastikan sistem berjalan, inspeksi pengecekan rutin lapangan, pemeliharaan menjaga keandalan teknis, ketiganya saling melengkapi sebagai satu siklus. Kelima, peran pihak. Peran manajemen puncak, peran supervisor, peran operator, peran teknisi, peran auditor. Peran manajemen puncak. Menetapkan kebijakan audit dan inspeksi, menyediakan anggaran pemeliharaan, mendorong budaya kepatuhan HAC. Peran supervisor. Mengawasi pelaksanaan inspeksi harian, menjamin checklist dipenuhi, melaporkan kondisi abnormal ke manajer K3 PSM. Peran operator. Menjalankan inspeksi visual harian, segera melaporkan tumpahan atau percikan, mengikuti prosedur saat peralatan X mengalami gangguan. Peran teknisi. Melakukan preventive dan corrective maintenance, menggunakan peralatan sesuai zona X, mendokumentasikan hasil pemeliharaan di logbook. Peran auditor. Memastikan semua inspeksi dan pemeliharaan terdokumentasi, mengevaluasi efektivitas sistem HAC, memberikan rekomendasi perbaikan. Studi kasus 1. Ledakan akibat peralatan listrik non-X di area zona 1. Penyebab, inspeksi tidak rutin dan audit tidak tuntas. Pelajaran, integrasi audit inspeksi pemeliharaan mutlak diperlukan. Studi kasus 2. Kebakaran silo debu karena housekeeping buruk. Inspeksi visual tidak mendeteksi akumulasi debu. Pelajaran, inspeksi harus teliti dan berbasis risiko. Standar dan best practices. YC 60079 Electrical Apparatus for Explosive Atmospheres. APRP 505 Classification of Hazardous Locations. NFPA 70 National Electrical Code. Tantangan implementasi.
Keterbatasan sumber daya manusia kompeten di HAC, biaya tinggi untuk pemeliharaan peralatan X-Proof, resistensi budaya kerja terhadap prosedur ketat. Penutup. Audit, inspeksi, dan pemeliharaan adalah kunci mencegah ledakan. Sistem HAC hanya efektif bila diterapkan konsisten. Peran semua pihak harus berjalan sinergis. Keselamatan proses investasi jangka panjang.